Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang manajemen persediaan. Nah, sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama ada Firdausa Joel Suradi dengan NPM belakangnya 4165. Yang kedua itu ada saya sendiri, Winda Nuriana dengan NPM 4004. Yang ketiga ada Elva Badriah dengan NPM 4111. Yang keempat yaitu ada Julia Mahfiroh dengan NPM 4149. Selanjutnya bisa ke materi. Nah, yang pertama itu ada manajemen persediaan tradisional. Nah, berbagai perusahaan menyadari pentingnya mengelola tingkat persediaan untuk memperoleh keunggulan kompetitif jangka panjang, kualitas, rekayasa produk, harga lembur, kapasitas berlebih, kemampuan untuk merespon pelanggan, waktu tunggu, dan profitabilitas keseluruhan adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh tingkat persediaan. Nah, selanjutnya itu memahami manajemen persediaan tradisional memberikan latar belakang yang diperlukan untuk memahami keunggulan metode manajemen. Metode manajemen persediaan yang digunakan dalam lingkungan manufaktur yang canggih seperti JIT dan teori kendala. Next. Bisa di next slide-nya. Nah, selanjutnya itu ada biaya persediaan. Jika persediaan berupa bahan baku atau barang yang dibeli dari sumber luar, maka biaya yang terkait dengan persediaan tersebut disebut biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jika bahan baku atau barang diproduksi secara internal, maka biayanya disebut biaya persiapan dan biaya penyimpanan. Next. Bisa di next slide-nya. Nah, selanjutnya itu ada alasan tradisional untuk memiliki persediaan. Nah, yang pertama itu ada untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau persiapan dengan biaya penyimpanan. Yang kedua itu ada untuk memenuhi permintaan pelanggan, yaitu contohnya itu ada memenuhi tanggal pengiriman. Nah, yang ketiga itu ada untuk menghindari penutupan fasilitas manufaktur akibat yang pertama ada kerusakan mesin, yang kedua kerusakan komponen, yang ketiga tidak tersedianya komponen, yang keempat pengiriman komponen yang terlambat. Yang keempat yaitu ada untuk menyangga proses produksi yang tidak dapat diandalkan. Yang kelima ada untuk memanfaatkan diskon, yang keenam itu ada untuk menghindari kenaikan harga di masa depan. Next. Selanjutnya itu ada kuantitas pesanan ekonomis atau EOQ. Model persediaan tradisional. Nah, kuantitas pesanan dan total biaya pemesanan dan penyimpanan asumsikan permintaan diketahui. Dalam menentukan kuantitas pesanan atau ukuran lot produksi, manajer hanya perlu memperhatikan biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan. Total biaya pemesanan atau persiapan dan penyimpanan dapat digambarkan melalui persamaan berikut. Nah, rumusnya itu ada TC sama dengan PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2. Yaitu sama dengan biaya pemesanan ditambah biaya penyimpanan. Nah, di mana TC
itu tuh sama dengan total biaya pemesanan atau persiapan dan biaya penyimpanan. Kalau P yaitu biaya menempatkan pesanan dan penerimaan pesanan atau biaya persiapan pelaksanaan produksi. D yaitu jumlah permintaan tahunan yang diketahui. V yaitu jumlah unit yang dipesan setiap kali pesanan dilakukan atau ukuran lot produksi. C yaitu biaya penyimpanan satu unit persediaan selama 1 tahun. Next. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada menghitung EOQ dan titik pemesanan kembali. Nah, untuk menghitung EOQ sendiri itu karena EOQ adalah kuantitas yang meminimalkan rumus untuk menghitung kuantitas ini dapat diturunkan dengan mudah, yaitu rumusnya dengan V sama dengan EOQ sama dengan 2PD dibagi C. Terus titik pemesanan kembali adalah titik waktu di mana sebuah pesanan hal baru harus dilakukan atau persiapan dimulai. Hal ini merupakan fungsi EOQ, waktu tunggu dan tingkat di mana persediaan hampir habis. Nah, ROP atau reorder point sama dengan tingkat penggunaan dikali waktu tunggu. Next. Next. Nah, selanjutnya itu ada ketidakpastian permintaan dan titik pemesanan kembali. Jika permintaan atas komponen atau produk tidak diketahui dengan pasti, maka persediaan mungkin habis. Untuk menghindari hal ini, organisasi sering memilih untuk menyimpan persediaan persediaan pengaman adalah persediaan ekstra yang disimpan sebagai jaminan atas fluktuasi permintaan. Persediaan pengaman dihitung melalui perkalian waktu tunggu dengan selisih antara tingkat penggunaan maksimal dan tingkat rata-rata penggunaan titik. Nah, selanjutnya itu EOQ dan manajemen persediaan. Nah, pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan telah dikenal sebagai sistem just in case. Pada beberapa situasi, sistem persediaan just in case benar-benar sangat tepat. Sebagai contoh yaitu rumah sakit memerlukan persediaan obat resep, obat-obatan, dan perlengkapan penting lainnya sepanjang waktu untuk menangani situasi darurat. Model EOP berguna untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan ketidakpastian melalui penggunaan persediaan pengaman. Oke, selanjutnya ada manajemen persediaan JIT. Manufaktur JIT atau Just in Time Manufacturing adalah suatu sistem berdasarkan tarikan permintaan yang dibutuhkan barang untuk ditarik melalui sistem oleh permintaan yang ada.
Nah, di mana barang diproduksi hanya ketika diperlukan oleh permintaan yang ada, bukan diproduksi secara berkala berdasarkan antisipasi permintaan. Nah, konsep ini tuh mengembangkan dua tujuan strategis utama, yaitu ada peningkatan laba dan perbaikan posisi bersama perusahaan, dan pencapaian yang kedua adalah tujuan ini terjadi melalui kontrol biaya yang ketat, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan ini untuk bersaing lebih baik dalam hal harga dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, JIT juga bertujuan untuk memperbaiki kinerja pengiriman dan meningkatkan kualitas produk secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun fokus utama JIT adalah manajemen persediaan yang efisien, keuntungan tambahan dari persediaan ini tuh pengendalian persediaan menjadi sangat penting dalam konteks ini. Next. Selanjutnya ada karakteristik dasar JIT. Nah, dalam proses manufaktur, JIT jenis dan efisiensi tata letak pabrik diatur secara berkala dibandingkan dengan proses tradisional atau proses batch. Nah, pada pekerjaan konvensional atau proses batch, produk dipindahkan dari satu kelompok mesin ke kelompok mesin lain. Namun, pada konteks JIT ini, tata letak pabrik mengadopsi pola yang disebut dengan sel manufaktur atau factory cell. Sel manufaktur itu merupakan kumpulan mesin yang dikelompokkan dalam suatu susunan, biasanya terbentuk setengah lingkaran. Nah, dengan menggunakan sel manufaktur ini, tenaga kerja dalam lingkungan kerja itu lebih serbaguna, tidak terbatas pada kalian khusus tertentu. Nah, setiap sel manufaktur pada dasarnya itu adalah sebuah pabrik mini yang memiliki kemampuan untuk memproduksi produk secara mandiri. Oleh karena itu, sel-sel ini disebut dengan sebagai pabrik dalam pabrik. Nah, pendekatan ini tuh memungkinkan aliran kerja yang lebih lancar dan efisien karena produk diproduksi secara kontinu dalam sel-sel manufaktur yang terorganisasi secara logis. Nah, dengan demikian tata letak pabrik yang didasarkan pada sel manufaktur itu menjadi salah satu elemen kunci yang dalam keseluruhan strategi manufacturing dalam GIT, memungkinkan perusahaan untuk mencapai tujuan efisiensi produk dan meresponsibilitas terhadap permintaan pelanggan dengan lebih baik. Next. Selanjutnya ada pengelompokan dan pemberdayaan karyawan. Nah, perbedaan struktural utama antara organisasi JIT dan organisasi tradisional terkait dengan pengelompokan dan tanggung jawab karyawan. Dalam konteks JIT, setiap sel manufaktur dianggap sebagai sebuah pabrik mini yang memiliki tanggung jawab lengkap atas proses produksi yang ada di dalamnya. Nah, oleh karena itu, setiap sel memerlukan akses yang mudah dan cepat untuk mendukung operasinya. Dampak dari pendekatan ini adalah perlunya penurunan skala departemen pelayanan terpusat dalam organisasi sebagai gantinya personel dari departemen pelayanan itu disebut dialihkan untuk bekerja langsung dengan sel-sel manufaktur, misalnya proses teknisi proses manufaktur dan personel kualitas seringkali ditugaskan ke dalam sel-sel manufaktur untuk memberikan dukungan teknis dan memastikan kualitas produk. Angka ini itu membawa perubahan signifikan dalam struktur organisasi dengan menempatkan tanggung jawab operasional yang lebih besar pada tingkat sel manufaktur daripada departemen pelayanan pusat. Hal ini memungkinkan respon yang lebih cepat terhadap masalah produk dan peningkatan kualitas karena personel yang kualifikasi bekerja secara langsung di tempat produksi. Nah, dengan demikian, pengelompokan dan tanggung jawab karyawan menjadi lebih terfokus pada unit produksi yang lebih kecil dan mandiri, mempercepat aliran informasi dan tindakan dalam kehidupan manufaktur GNT. Next. Next. Selanjutnya ada quality control. JIT memerlukan memberikan tekanan yang lebih kuat pada pengelolaan kualitas suku cadang yang tepat menghemat proses gerindana. Implementasi ini tuh sangat kuat dalam pengelolaan kualitas. Nah, secara sederhana, JIT tidak dapat diimplementasikan tanpa suatu komitmen pada pengendalian kualitas total atau total quality control. Pada intinya, QC adalah suatu pekerjaan tanpa henti untuk suatu kualitas sempurna. Usaha untuk mendapatkan suatu produk dan proses manufaktur tanpa cacat. Next. Nah, suatu sistem pembiayaan itu menggunakan 3 metode untuk membebankan biaya pada produk individual, yaitu pertama ada penelusuran langsung, penelusuran bergerak, dan alokasi. Dari ketiga metode tersebut, penelusuran langsung dianggap paling akurat dan lebih sesuai pada 2 metode lainnya. Dalam lingkungan manufacturing GIT, biaya overhead yang sebelumnya dibebankan pada produk dengan menggunakan metode penelusuran bergerak atau alokasi sekarang dapat ditelusuri secara langsung ke produk. Nah, dengan manufaktur seluler, produksi dibelah ke dalam sel yang mandiri memungkinkan penelusuran biaya overhead
secara khusus ke setiap sel-sel produk. Terus tenaga kerja itu dengan kalian ganda juga memungkinkan pengurangan biaya overhead yang sebelumnya dialokasikan untuk pelatihan dan supervisi. Dan aktivitas pelayanan yang terdesentralisasi adalah karakteristik utama dari JIT yang bertanggung jawab pada perubahan dalam penelusuran ini. Next. Selanjutnya ada pengaruh persediaan. JIT umumnya menurunkan persediaan hingga tingkat yang lebih rendah. Pencapaian terhadap tingkat yang tidak signifikan dari persediaan adalah vital bagi kesuksesan JIT. Akan tetapi ide pencapaian persediaan yang tidak signifikan menentang alasan tradisional untuk menyimpan persediaan. Alasan-alasan ini tidak dapat dipandang berlaku. Menurut pandangan tradisional, persediaan menyelesaikan permasalahan yang mendasari tiap alasan biaya persediaan atau biaya persiapan dan biaya penyimpanan diselesaikan dengan memilih suatu tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah biaya-biaya ini. Manajemen persediaan JLT menawarkan penyelesaian alternatif yang tidak membutuhkan banyak biaya. Next. Berikutnya yaitu biaya persiapan dan penyimpanan. JIT merupakan pendekatan untuk meminimalkan total biaya penyimpanan dan biaya persiapan yang sangat berbeda dengan pendekatan tradisional. Jika pendekatan tradisional mengakui keberadaan biaya persiapan, kemudian menentukan kuantitas pesanan, maka JIT sendiri tidak menerima biaya persiapan ataupun biaya pemesanan. Justru sebaliknya, JIT mencoba menekan biaya-biaya tersebut agar menjadi nol. Jika biaya persiapan dan biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka biaya yang tersisa untuk dikurangi adalah biaya penyimpanan yang dicapai dengan mengurangi persediaan hingga titik terendah. Pendekatan ini menjelaskan dorongan untuk persediaan nol dalam sistem JIT. Lalu, kontrak jangka panjang pengisian kembali yang berkelanjutan, pertukaran data elektronik, dan JIT 2. Biaya pemesanan dikurangi dengan mengembangkan hubungan yang erat dengan pemasok, lalu menegosiasikan kontrak jangka panjang atas pasokan bahan baku dari luar tentu akan mengurangi jumlah pesanan dan biaya pemesanan terkait. Dengan pengisian kembali berkelanjutan atau continuous replenishment, pembuat barang mengambil alih fungsi manajemen persediaan pengecer. Proses pengisian kembali yang berkelanjutan akan lebih dipermudah oleh pertukaran data elektronik. Pertukaran data elektronik itu sendiri merupakan suatu bentuk awal dari perdagangan elektronik yang pada intinya adalah suatu metode terotomatisasi dari pengiriman informasi dari komputer ke komputer. Pembelian JIT 2 menyertakan pengaturan kemitraan JIT ke tingkat yang lebih tinggi. Hubungan JIT 2 memiliki wakil pemasok yang bekerja di lapangan secara penuh difasilitasi pelanggan, sementara dibayar oleh pemasok. Selanjutnya, manajemen persediaan dan dilema etis. Teknologi untuk melacak dan mengelola persediaan telah berkembang semakin canggih. Tag radio frequency identification yang dipasang pada suatu produk atau kemasannya bisa digunakan untuk melacak setiap unit produk. Nah, tujuannya itu untuk menurunkan pencurian dari pelanggan atau karyawan. Mengurangi waktu persediaan mengharuskan perusahaan mencari cara baru yang lebih efisien untuk melakukan persiapan. Untungnya, pengalaman telah menunjukkan pengurangan yang dramatis atau waktu persiapan dapat dicapai. Contoh klasiknya adalah Harley-Davidson dengan mengadopsi sistem JIT. Harley-Davidson dapat mengurangi waktu persiapan lebih dari 75% pada mesin yang dievaluasi. Berikutnya, kinerja jatuh tempo merupakan solusi JIT. Kinerja jatuh tempo adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menanggapi kebutuhan pelanggan. Di masa lalu, persediaan barang jadi telah digunakan untuk menjamin bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggal pengiriman yang diminta. Sistem JIT memecahkan masalah kinerja jatuh tempo bukan dengan menimbun persediaan, tetapi dengan mengurangi waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih singkat akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal penyerahan dan merespon permintaan pasar dengan cepat. Jadi, daya saing perusahaan dapat meningkat. JIT itu memotong waktu tunggu dengan mengurangi waktu persiapan, memperbaiki kualitas, dan menggunakan manufaktur seluler.
lalu menghindari penghentian produksi dan keandalan proses. Penghentian produksi terjadi karena salah satu dari 3 alasan, kegagalan mesin, kecacatan bahan baku atau perakitan, dan ketidaktersediaan bahan baku atau perakitan. Memiliki persediaan adalah suatu solusi tradisional atas semua masalah tersebut. Mereka yang mendukung pendekatan CIT berpendapat persediaan tidak memecahkan masalah, tetapi hanya menyamarkan atau menutupi masalah tersebut. Nah, ini merupakan beberapa cara untuk memecahkan ketiga masalah tersebut. Yang pertama itu pemeliharaan pencegahan total. Kegagalan mesin nol adalah tujuan pemeliharaan pencegahan total. Dengan memberikan perhatian lebih pada pemeliharaan pencegahan, sebagian besar kegagalan mesin dapat dihindari. Kemudian, cara kedua yaitu pengendalian kualitas total, yaitu masalah komponen yang cacat dipecahkan dengan berusaha mencapai tingkat kerusakan nol. Karena manufaktur JIT tidak mengadakan persediaan untuk menggantikan komponen atau bahan yang rusak. Penekanan pada kualitas baik untuk bahan baku yang diproduksi secara internal maupun dibeli secara eksternal meningkat tajam. Penurunan jumlah komponen yang ditolak antara 75 sampai 90% bukan hal yang tidak biasa. Menurunnya komponen yang cacat juga menghapuskan justifikasi untuk persediaan berdasarkan proses yang tidak dapat diandalkan. Dan yang ketiga yaitu sistem Kanban. Sistem Kanban sendiri merupakan sebuah sistem informasi yang mengendalikan produksi melalui penggunaan tanda atau kartu. Sistem Kanban bertanggung jawab dalam memastikan produk yang dibutuhkan atau diproduksi dalam kuantitas yang diperlukan secara tepat waktu. Sistem Kanban memiliki 3 kartu, yaitu Kanban penarikan, Kanban produksi, dan Kanban pemasok. 2 kartu yang pertama itu digunakan saat proses manufaktur, sedangkan yang Kanban pemasok itu untuk mengendalikan pergerakan komponen di antara proses dan pemasok keluar. Selanjutnya ada keterbatasan CIT. CIT merupakan pendekatan yang dapat dibeli dan diterapkan dengan hasil segera. Implementasinya merupakan proses evolusioner, bukan revolusioner. Dalam ini dibutuhkan kesabaran. CIT sering disebut program penyederhanaan, tetapi bukan berarti CIT dapat diterapkan dengan mudah atau sederhana. Strategi yang lebih baik di penerapan CIT adalah pengurangan persediaan mengikuti perbaikan proses yang ditawarkan CIT. Menerapkan CIT ini tidak mudah serta memerlukan perencanaan dan persiapan yang hati-hati serta saksama. Perusahaan harus siap menghadapi perjuangan dan kegagalan. Kekurangan dari sistem CIT ini yang paling menonjol yaitu tidak ada persediaan untuk menyangga berhentinya produksi. Penjualan saat ini secara konstan terancam oleh terhentinya produksi yang tidak terduga. Bahkan bila terjadi masalah, pendekatan CIT mencoba untuk menemukan dan menyelesaikan masalah sebelum aktivitas produksi lebih lanjut terjadi. Next. Selanjutnya ada teori kendala. Setiap perusahaan menghadapi sumber daya dan permintaan yang terbatas atas setiap produk. Keterbatasan-keterbatasan ini disebut sebagai kendala atau constraint. Teori kendala mengakui kinerja setiap perusahaan dibatasi oleh kendala-kendalanya. Kemudian, teori kendala ini mengembangkan pendekatan spesifik untuk mengelola kendala guna mendukung tujuan perbaikan yang berkelanjutan. Menurut TOC, jika hendak memperbaiki kinerja, suatu perusahaan harus mengidentifikasi kendala-kendalanya, mengeksploitasi kendalanya dalam jangka pendek, serta menemukan cara atau mengatasinya dalam jangka panjang. Next. Lalu ada konsep dasar. TOC berfokus pada 3 ukuran kinerja organisasi. Yang pertama, throughput, yang kedua, persediaan, dan yang ketiga, beban operasi. Dengan meningkatkan throughput, meminimalkan persediaan, dan menurunkan beban operasi, 3 ukuran kinerja keuangan akan terpengaruh.
sehingga laba bersih dan imbal hasil atas investasi akan meningkat dan arus kas akan membaik. Meningkatkan throughput dan menurunkan beban operasi selalu ditekankan sebagai unsur penting dalam perbaikan ketiga ukuran kinerja keuangan. Namun, peran meminimalkan persediaan telah dipandang secara tradisional sebagai kurang penting dibanding dengan throughput dan beban operasional dalam mencapai perbaikan-perbaikan ini. Next. Produk yang lebih baik. Produk yang lebih baik berarti kualitasnya itu juga tinggi. Hal ini juga berarti perusahaan mampu memperbaiki produk dan menyediakan produk yang sudah diperbaiki tersebut secara cepat ke pasar. Dalam bagian JIT, disebutkan bahwa persediaan yang rendah memungkinkan kerusakan dapat dideteksi secara lebih cepat dan penyebab masalahnya bisa segera dinilai. Lalu harga yang lebih murah. Persediaan yang tinggi berarti kapasitas yang lebih produktif dibutuhkan, sehingga investasi dalam peralatan dan ruang lebih banyak. Sedangkan persediaan yang rendah akan mengurangi biaya penyimpanan, biaya investasi per unit, dan beban operasi lain seperti lembur dan beban pengiriman khusus. Dengan menurunkan investasi dan biaya operasi, margin per unit setiap produk meningkat, sehingga menyebabkan keputusan penetapan harga menjadi lebih fleksibel. Next. Daya tanggap, mengirim barang secara tepat waktu dan memproduksi barang dengan waktu tunggu yang lebih pendek daripada yang diminta pasar atau pelanggan adalah alat kompetitif yang penting. Pengiriman barang secara tepat waktu berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam memperkirakan waktu yang diperlukan untuk memproduksi dan mengirim barang. Untuk menekan pengurangan persediaan dengan mengurangi waktu tunggu, dapat menggunakan cara penerapan OC. Langkah-langkah yang diperlukan, yang pertama, mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan, yang kedua, mengeksploitasi kendala-kendala yang mengikat, yang ketiga, menyubordinasi apapun selain keputusan yang dibuat pada langkah kedua, lalu mengangkat kendala-kendala yang mengikat, dan mengulangi proses. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa melewati kolom komentar.